Bapa, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami berterima kasih buat kelimpahan anugerah kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kehidupan kami melalui kematian, melalui penyaliban, dan bahkan Tuhan lewat pengorbanan Kristus, maka pengampunan, bahkan keselamatan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami mau merayakannya Tuhan melalui ibadah Jumat Agung pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini, mengurapinya Tuhan, dan bahkan kebenaran firman yang disampaikan boleh membawa sebuah Tuhan berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti Tuhan lewat live streaming. Tuhan memberkati kami semua. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu yang siap memuji Tuhan. Sama-sama mari kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami, Tuhan. Tidak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Selain kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, Tuhan. Sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Oh, sungguh
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sama-sama kita bangkit berdiri, menyatakan kerinduanmu, menyatakan kasihmu kepada Tuhan, sebab Dia baik. Oh, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita tidak beroleh binasa, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk selami bagiku, Yesus, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu. Karya salib-Mu itu Tuhan adalah jalan yang terbaik yang telah Engkau pilih, agar kami yang binasa tidak binasa. Ada satu keberanian untuk kami datang menghadap takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Ketika darah yang telah tercurah di bukit Kalvari itu menjadi jaminan buat kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini di tempat ini, di kota kami, di bangsa kami Tuhan, biar kami boleh melihat mujizat dari kuasa salib itu. Biar kami boleh melihat mujizat kasih dan
pengampunan-Mu lewat karya salib-Mu itu Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kesembuhan di masa pandemi ini terjadi. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, keberadaan bangsa dan kota ini dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami memandang Engkau di dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh God, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Amen.
Lord. Saat ajalku, salib itu kerangkulanku, dan mahkota telah milikku. Salib itu, salib itu kujunjukkanmu. Yes, Lord. Hingga tiba saat ajalku, Yes, Lord. salib itu kurangku, dan mahkota telah milikku. Jesus. Dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu, kami mau memandang Engkau, Tuhan Yesus. Yes, Lord Jesus, God. Yes, Lord Jesus, God. Lord Jesus, God. Kami mau memandang Engkau dalam kekudusan dan kemuliaan-Mu, Tuhan. Yes, Jesus.
mashe. Layono. Imai tikira boshe nai. Kira la. Kiara bashanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kiara bashekenana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Kau masih beri kesempatan bagi kami untuk merayakan Jumat Agung. Kau masih beri kesempatan kepada kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh ada di bait-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk mengenang karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami. Biarlah pengurapan-Mu atas kami. Kami menolak setiap intervensi kuasa kegelapan, setiap roh-roh jahat, bahkan maksud-maksud jahat di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan, dihancurkan. Dan roh Allah ada di tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami hanya fokus kepada firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah waktu ini hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, mari kita tetap berdiri. Angkat Alkitab saudara, handphone, tab, yang gak bawa apa-apa tangan saudara diangkat ke atas. Kita akan mengikrarkan kabar baik. Karena kita selalu punya kabar baik yang akan diwartakan, diberitakan, diucapkan supaya semua orang bisa mendengar bahwa ada kabar baik dari Tuhan Yesus. Angkat tangan, kita akan sama-sama. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi di dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our missions. Connect with God. Make disciples, greater destiny. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita, bahkan semua orang Kristen di dunia ini merayakan sebuah peristiwa yang terjadi hari ini. Sebuah peristiwa yang bersejarah. Peristiwa yang terbesar di dunia ini, bahkan peristiwa yang terbrutal di dunia ini yang tidak akan pernah ada lagi selamanya saudara. Hari ini kita memperingati itu, yaitu Jumat Agung. Di mana ada seorang pribadi, raja di atas segala raja. Seorang pribadi yang kudus, tidak bercela, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat jahat. Seorang pribadi yang baik, yang penuh dengan belas kasihan. Tangannya yang selalu terulur untuk menolong. Hatinya yang selalu tergerak untuk memberkati orang saudara. Orang yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang bisu dibuatnya menjadi berbicara. Mata yang buta dibuat menjadi melek, telinga yang tertutup, yang tuli dibuat bisa menjadi mendengar, yang sakit disembuhkan. Pribadi yang selalu datang untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memperdulikan setiap orang yang di dalam kebutuhan saudara. Pribadi itu ditangkap, pribadi itu diludahi, pribadi itu dipukul, dianiaya, lalu di dalam pengadilan dia dicambuk,
dan dicambuk sebanyak 39 kali. Dan setiap cambuk itu ada 3 cabangnya. Di dalam satu tiap cabang ada 3 kaitan. Kalau dihitung menjadi 351 luka. Setiap kali cambuk itu dipukulkan, maka dagingnya tercabik-cabik keluar. Luka yang mengelekkan darah itu keluar dari seorang pribadi yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Lalu tidak puas sampai di sana, untuk menghina, untuk mengolok-olok dia diludahi, dia dicaci maki, dia diolok-olok, dan salah satu untuk mengolok-olok dibuatkan mahkota dari duri. Dipilih durinya yang paling besar, yang paling panjang. Panjangnya kira-kira 10 cm. Lalu dianyam menjadi mahkota. Dan diameternya dibuat lebih kecil dari kepala. Lalu dipasangkan di kepala Yesus. Bayangin saudara, waktu dipasangkan, tidak mungkin cuma ditaruh seperti ini. Dipaksa untuk masuk. Sehingga duri itu masuk ke dalam tulang-tulang tengkorak daripada Yesus. Darah mengucur. Luka yang besar keluar, sehingga wajahnya dikatakan rusak, penuh dengan darah. Yesaya berkata tadi yang sudah dibacakan oleh Lingke, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Rasanya nggak ada yang perlu dipandang, karena rasanya tidak menarik lagi di wajah Yesus. Dan dikatakan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya, karena wajahnya rusak, karena penuh dengan darah. Yesus mengalami semua ini. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema on the cross, di atas salib. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika Yesus ada di salib itu? Slide-nya tolong. Iya, on the cross. Apa sih sebenarnya yang terjadi di atas kayu salib itu? What had Jesus provided on the cross? Apa yang Yesus mau sediakan? Apa yang Yesus mau berikan bagi setiap umat manusia, termasuk saudara dan saya, ketika dia mau menderita, ketika dia mau ada di kayu salib. Saudara, saya mau katakan Tuhan itu Allah. Dia bisa saja kalau dia tidak mau, dia turun dari salib. Dia bisa saja, dia hanya berkata satu kata saja, semua tentara-tentara yang memukuli dia bisa mati, saudara. Dia bisa saja menolak. Tapi kenapa Yesus mau menerima setiap pukulan? Kenapa Yesus mau menerima semua hinaan? Kenapa Yesus mau dicambuk? Kenapa Yesus mau tangannya dipaku di kayu salib? Apa sih sebenarnya yang Yesus mau lakukan? Apa sebenarnya yang Yesus mau sediakan bagi setiap umatnya, umat yang dikasihinya, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan? Yang pertama, saudara, forgiveness atau pengampunan. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat ada di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa, Yesus masih ingin memberikan pengampunan kepada semua orang. Bahkan orang yang belum pernah mau mengakui dia. Bahkan orang yang jahat terhadap dia. Bahkan orang yang menganiaya dia. Bahkan orang yang memukul dia. Bahkan orang yang menyalibkan dia. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan kata lain, mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak tahu antara gelap dan terang. Mereka tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah." Saudara, kata pengampunan atau kata mengampuni di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya
pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ketika seseorang berbuat salah, dari kecil saya diajarin oleh orang tua saya. Saya percaya setiap orang tua juga mengajari anaknya. Saya percaya kita semuanya diajari oleh orang tua kita. Ketika kita berbuat salah, maka kita diajarkan untuk say sorry, untuk minta maaf, untuk minta pengampunan ya. Ampuni saya sudah berbuat salah. Sehingga apa? Sehingga kita memperoleh pengampunan dan hubungan kita dengan orang itu bisa dipulihkan, bisa menjadi baik kembali. Nah, demikian juga saudara, pengampunan itu bukan diberikan karena seseorang itu layak saudara, atau pantas untuk menerima pengampunan. Tidak ada seorang pun yang pantas untuk menerima pengampunan, apalagi kalau dia berbuat jahat dan kejam. Tetapi pengampunan itu adalah sebuah tindakan kasih, adalah sebuah kemurahan dan anugerah yang diberikan oleh orang yang telah disakiti, dihianati, dan dilukai. Pengampunan itu diberikan karena kasih, tindakan kemurahan, anugerah dari orang yang sudah disakiti, dihianati, dan dilukai. Itu sebabnya kalau kita seringkali kan ada orang yang sudah disakiti, sudah sampai benar-benar sakit hati sekali. Ada orang yang ngomong, sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Sampai mati saya tidak akan memaafkan dia. Ya, ada orang yang berkata seperti itu. Karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak untuk diampuni. Tetapi kalau bisa memberikan pengampunan, itu adalah sebuah tindakan kasih dan hati yang penuh dengan kemurahan dan anugerah. Walaupun disakiti, walaupun dihianati, walaupun dilukai, dia tetap mau mengampuni. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Tuhan memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti dia, bagi orang-orang yang meludahi, bagi orang-orang yang mengkhianati, bagi orang-orang yang dengan kejam menganiaya, mencambuk, memukul, bahkan menyalibkan dia, semua orang-orang yang berdosa. Yesus berkata, Bapa, aku mohon ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak tahu antara gelap dan terang. Saudara, Yesus menyediakan pengampunan itu dengan dia ada di kayu salib. Saudara, dan saya mau katakan setiap orang membutuhkan pengampunan itu. Karena dikatakan semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata dengan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya, saya kudus, saya benar, saya suci. Ya, tidak ada, saya orang yang kudus, saya orang yang benar, saya orang yang suci. Tidak ada seorang pun. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi yang benar, kita adalah orang yang dikuduskan oleh darah Yesus. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh kebenaran daripada Yesus Kristus. Kita adalah orang yang suci, yang disucikan dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan membuat menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku Yesus akan membuatnya menjadi putih seperti bulu domba. Dengan apa saudara? Yesus sudah membayar hutang dosa kita. Dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga setiap kita bisa menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Pengampunan tidak diberikan karena kita pantas. Karena kita layak untuk menerimanya. Tetapi pengampunan itu diberikan semata-mata karena kasih Allah kepada semua manusia yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Pengampunan diberikan
karena kemurahan hati daripada Allah. Dan pengampunan itu diberikan karena anugerah kasih dari Allah Bapa. Jadi saudara, ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan, percayalah bahwa Yesus sudah membayar harganya dengan lunas. Sehingga kita yakin bahwa dengan kita memohon pengampunan, kita pasti menerima pengampunan. Bapa pasti mengampuni semua dosa kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya mau katakan tidak ada seorang pun yang imun terhadap dosa. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Setiap hari pun kita bisa berbuat dosa. Mungkin dosa pikiran, dosa perkataan, bahkan dosa perbuatan. Tidak ada seorang pun yang hebat. Saya pun tidak kebal terhadap dosa. Bisa saja berbuat dosa. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, Dia mati di kayu salib, menyediakan pengampunan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, Dia yang baik, Dia yang penuh kasih, Dia yang adil, Dia pasti mengampuni semua dosa kita. Nah, kalau kita sudah diampuni, bagaimana sikap kita? Ada banyak orang kalau sudah diampuni, oke, yes, saya sudah diampuni. Lalu kalau ada orang lain yang datang minta pengampunan kepadanya, maka dia bilang, no way, sampai mati saya tidak akan mengampuni kamu. Langkahi dulu mayat saya kalau kamu bisa mau dimaafkan atau diampuni. Tuhan Yesus berkata, kalau Anda mau menerima pengampunan, maka engkau juga harus mengampuni. Di dalam Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Tuhan sendiri yang berkata, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau tahu saudaranya berbuat dosa, jangan diam saja. Anda juga punya tugas dan tanggung jawab menjadi brothers and sisters keepers. Ingatkan, nasihati, sadarkan, ya, tegur dengan kasih. Kamu nggak boleh seperti ini. Kamu salah, kamu sudah berbuat seperti ini. Tegur, tapi dengan kasih. Saudara, dan jikalau ia menyesal, dikatakan ampunilah dia. Mungkin ada orang yang sudah menyakiti hati saudara atau mengkhianati. Datang katakan, kamu kenapa kamu lakukan ini kepada saya? Kalau dia sadar dan minta maaf, ampunilah. Dikatakan bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali. Ada orang ini berbuat dosa terhadap satu orang, menyakiti, mungkin mengkhianati atau apa sampai 7 kali, saudara. Dalam satu hari dikatakan, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Kata harus, gak ada tawar menawar. Artinya Anda harus melakukan. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab jikalau kamu mengampuni, maka dosamu diampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi saudara, Tuhan menyediakan pengampunan bagi saudara dan saya. Dan pengampunan itu juga harus mengalir kepada orang lain. Berikan pengampunanmu juga kepada orang lain. Anda mendapatkan gratis pengampunan itu, maka berikan juga secara gratis kepada semua saudaramu. Ampuni. Yang pertama, di kayu salib Tuhan memberikan pengampunan. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Everything is complete. Ya, segala sesuatunya sempurna. Di kayu salib segala sesuatunya sempurna. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Saya juga haus. Nah saudara, dikatakan aku haus.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya mau katakan, Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena dia sendiri yang dengan sadar, dengan rela menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan karena dia ditusuk lambungnya dengan tombak. Bukan karena tangannya dilobang, dipaku, saudara. Bukan karena luka-lukanya yang tercabik, saudara, dia mati. Tapi Yesus mati karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lalu dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. It is finished. Di dalam bahasa Yunaninya tetelestai. Artinya saudara, ketika Yesus berkata tetelestai, itu artinya Yesus sepenuhnya telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Tetapi dampak dari apa yang Yesus selesaikan itu masih terus berlangsung. Apa yang Yesus lakukan di salib sudah selesai, tapi dampaknya sampai hari ini, sampai detik ini, saudara dan saya bisa menikmatinya. Nah, tetelestai itu seringkali digunakan oleh para pemahat. Nah, pemahat buat patung, misalnya dia buat patung yang bagus sekali, dia buat mungkin berbulan-bulan. Setelah patung itu jadi, saudara, maka pemahat itu akan memperhatikan hasil kerjanya ini. Dia perhatikan dengan baik, dia perhatikan dengan baik. Kalau dia lihat semuanya, oh sudah, lalu dia akan berkata tetelestai. Yang artinya apa yang dikehendakinya dengan karyanya ini itu sudah tuntas. Pekerjaannya sudah sempurna. Itu dia katakan tetelestai. Nah, demikian juga seorang pelayan. Atau kalau bahasa keren di Indonesia sekarang adalah asisten rumah tangga. Lalu diberi tugas oleh tuannya, tugasnya memang agak sulit ya. Agak sulit ya, sulit mungkin bagi pelayan ini. Tapi dia mau mengerjakannya. Dia mengerjakan dengan segenap hati, dia berusaha. Lalu setelah dia selesai mengerjakannya, dia akan datang kepada tuannya. Dan dia berkata, Tuan, tetelestai. Artinya saudara, dia menyatakan bahwa dia berhasil mengatasi kesulitan itu. Berarti saya sudah mengerjakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Sudah selesai tugasnya. Saat pedagang juga berjualan di pasar dan terjadi transaksi dan dagangannya berhasil dijual, dibeli orang lain dan dia menerima uangnya. Maka dia juga akan berkata tetelestai. Artinya saudara bahwa jual beli transaksi itu sudah selesai. Sudah sempurna. Harganya sudah dibayar lunas. Dan saya puas, kata pedagang itu. Demikian juga seorang pelukis. Waktu dia melukis mungkin butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan saudara. Dia lukis, setelah selesai dia melukis sebuah karya atau masterpiece. Lalu dia berdiri di depan lukisan itu. Dia perhatikan semuanya. Lalu setelah dia perhatikan, dia akan berkata tetelestai. Yang artinya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan untuk membuat lukisan itu lebih baik. Yang berarti lukisan itu sudah sempurna. Nah, karena itu saudara, waktu Yesus mengatakan di atas kayu salib tetelestai, maka mereka semuanya ngerti apa maksud daripada Tuhan itu. Dia mengerti bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa tugasnya menyelamatkan dunia ini sempurna adanya. Yesus mau mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa ini. Tugas yang sangat sulit itu sudah diselesaikan dengan sempurna dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Karena apa?
Karena Yesus sudah membayar dengan lunas harganya. Saudara, harganya dengan apa dia bayar? Dengan darah yang tidak ternilai. Dengan darahnya yang mahal itu. Dan dengan darahnya dia sudah menghapus hutang dosa dari setiap umat manusia. Pengorbanannya sempurna. Dan karena itu kita harus tahu, kita harus sadar, dan kita harus yakini bahwa karya Tuhan Yesus di kayu salib itu, saudara, tuntas, genap, sempurna, dan permanen. Artinya tidak dapat diubah, tidak dapat ditambah hal-hal yang lain. Pengorbanan Yesus di kayu salib sudah selesai, tuntas, genap, sempurna, titik. Jangan ditambahi dengan embel-embel yang lain. Dengan adat istiadat, dengan tradisi-tradisi, dengan pikiran-pikiran, pandangan-pandangan manusia, bahkan penafsiran-penafsiran yang lain. Tugas Yesus, tetelestai, sudah komplit, sudah sempurna. Karena itu sebaiknya setiap kita mensyukuri karya keselamatan Yesus yang dianugerahkan kepada setiap kita dengan gratis, dengan cuma-cuma. Selalu saya katakan, keselamatan yang Tuhan berikan, anugerahkan bagi setiap kita itu gratis. Kita tidak perlu berbuat apa-apa, diberikan dengan gratis ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Gratis, saudara. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan yang diberikan bagi saudara dan saya itu tidak gratis. Harganya mahal. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membayarnya. Di kayu salib, Yesus membayar semuanya. Tadi kita saksikan penderitaannya. Lalu Yesaya berkata, apa saja sih yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib? Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Yesus menyelesaikan di salib, yaitu menanggung penyakit kita. Itu sebabnya ketika kita berkata di dalam nama Yesus, penyakit sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, penyakit kita disembuhkan karena sudah selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus juga memikul kesengsaraan kita ketika dia dicambuk, ketika dia dipukul, ketika dia dimahkotai duri. Kesengsaraan yang seharusnya kita yang terimanya dipikul oleh Tuhan Yesus. Dia menerima pukulan karena dosa-dosa kita yang seharusnya kita dihukum. Ya, karena kita yang berbuat dosa, yang seharusnya kita mati di dalam api neraka. Dia pikul semuanya sehingga kita keluar dari hukuman itu. Dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Menjadi orang-orang yang bebas di dalam Dia. Dia menanggung ganjaran akibat kejahatan-kejahatan kita. Yang ketiga, the thornfield, tirai yang terbelah. Tadi kita lihat terakhir, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, tirai di bait suci terbelah. Di dalam Markus 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya kenapa terbelah dua dari atas sampai bawah? Sudah tidak ada lagi penghalang. Terbuka semuanya. Saudara, tabir di bait suci itu digantung pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas. Itu merupakan pembatas, merupakan penutup dari ruang maha suci di mana hadirat Allah hadir, di mana Tuhan sendiri bertahta, kemuliaan Tuhan, Shekinah glory itu ada di sana, dan ruang kudus. Ya, dan ruang kudus. Nah, setahun sekali
seorang imam, hanya satu imam besar yang boleh masuk melewati tirai itu untuk menghadap Tuhan, mempersembahkan korban bakaran sebagai korban penebus salah bagi seluruh umat Israel, saudara. Tapi sebelumnya imam itu sendiri harus mempersembahkan korban bakaran sebagai korban penebus salah, dan dia harus menyucikan diri. Sebab kalau dia tidak kudus pada waktu masuk melewati tabir itu, dia akan mati di dalam. Itu sebabnya jubah imam itu diberi giring-giring. Lalu kalau imam itu jalan bunyi kring 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 gitu, bunyi ya. Nah, orang di luar tahu kalau dia masih dengar bunyi giring-giring, berarti imam itu masih hidup, masih bergerak. Lalu imam itu diikat dengan tali, talinya di luar, imamnya jalan. Kalau orang di luar tidak mendengar lagi bunyi giring-giring itu, tandanya imam itu mati. Dan tidak ada seorang pun boleh masuk untuk mengangkat jenazah imam itu. Ditarik dengan tali keluar. Yaitu tirai itu, pembatasnya. Tetapi sekarang saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, dia merobek tirai di bait Tuhan, bait Allah itu. Sehingga setiap orang bisa masuk menghampiri tahta kasih karunia Bapa itu dengan bebas. Tidak lagi perlu pengantara seorang imam. Saudara, Yesus sudah merobek semuanya. Apa sih yang sudah dirobek oleh Yesus? Tirai kutuk dosa kita. Ya, kutuk dosa yang memisahkan kita dari Allah. Di dalam Yesaya dikatakan apa yang memisahkan kita dari Allah, yaitu dosa-dosamu. Dosa perkataan, dosa pikiran, dosa perbuatan kita. Itu yang menghalangi, memisahkan kita. Dan dengan kematian Yesus itu semuanya dikoyakkan, terbuka. Sehingga setiap kita bisa dengan berani menghampiri tahta kasih karunia. Dengan nyawanya sendiri. Ketika dia berkata, kepadamu aku menyerahkan nyawaku. Itu Yesus merobek, Yesus mengoyakkan ya semua tirai pembatas itu. Karena itu di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Sudah dibuka, tidak perlu perantara, tidak perlu imam besar. Tapi Anda pribadi, lepas pribadi bisa masuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Karena ia jalan yang baru yang hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Lalu di dalam Ibrani 4 ayat 16, Rasul Paulus mengajak kepada setiap kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Amplified saudara, luar biasa kata-katanya. Dikatakan karena itu marilah kita dengan hak istimewa. Kita ini punya privilege karena kita ini adalah royal priesthood. Kita ini imamat rajani, punya hak istimewa untuk menghampiri tahta kasih karunia. Tidak perlu perantara lagi. Dengan keyakinan, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang. Ingat identitasmu, imamat rajani. Hampiri tahta kasih karunia Allah dengan keyakinan dan tanpa rasa takut. Sehingga kita menerima rahmat dan menemukan anugerahnya yang luar biasa untuk menolong kita dalam kebutuhan pada waktunya. Nah, ini yang saya suka. Dikatakan berkat yang tepat datangnya pada waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tepat waktunya Tuhan. Berkat yang datang tepat pada waktunya. Itu sebabnya saya dengan Pastor Abraham selalu katakan bahwa kita hidup ini pas-pasan. Artinya pas butuh, pas Tuhan sediakan. Pas pengen sesuatu, pas Tuhan kirimkan. Pengen jalan-jalan, minta sama Tuhan, pas waktunya dia pas sediakan. Ya, kita hidup
Tuhan memberikan berkat itu yang tepat pada waktunya. Nah saudara, on the cross Tuhan memberikan forgiveness. Everything is complete. Jangan lagi cari dengan hal tambahkan, dengan hal-hal yang lain, dengan adat istiadat, dengan apapun. Sudah selesai, sempurna adanya. Dan tirai itu sudah terbuka. Yuk hampiri tahta kasih karunia Allah itu dengan keberanian, dengan keyakinan bahwa engkau itu adalah royal priesthood. Nah saudara, karena itu pertanyaannya, bagaimana dengan sikap saudara menyadari siapa dirimu ini di hadapan Tuhan? Masihkah kita mau hidup dengan seenaknya? Masihkah kita mau hidup dengan semau gue? Masihkah kita menganggap sepele pengorbanan Yesus? Masihkah kita anggap ya take for granted, ya memang itu tugasnya Tuhan kok. Dia dikirim oleh Bapa untuk turun untuk melakukan itu, ya itu memang tugasnya. Masihkah kita main-main dengan kasih karunia Allah? Masihkah kita menganggap enteng rahmatnya, anugerahnya di dalam hidup kita? Kalau kita menyadari akan hal itu, mari saudara katakan, Tuhan, aku mau tinggalkan semua sikap yang seperti itu. Hari ini Tuhan, di hadapan-Mu, ketika aku akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, aku mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Aku mau hidup seperti Engkau. Aku mau tinggalkan kehidupanku yang tidak benar. Aku mau tinggalkan sikapku yang menyakiti hati-Mu. Aku mau tinggalkan semua tingkah lakuku yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Aku mau Tuhan hidup seperti-Mu. Aku mau tinggalkan semuanya. Dan aku mau membawa hidupku ini di mezbah-Mu. Aku mau buat semua dagingku, masa lalu, hal-hal yang tidak baik itu kumatikan di kaki salib-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan perjamuan kudus. Semua sudah dapat saudara? Yang belum saudara bisa ambil di belakang. Tolong bisa dilayani. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari semua nyanyi. Bahkan saudara yang mengikuti online di rumah pun nyanyikan lagu ini. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
atas kayu salib. Tuhan mengampuni, memberikan forgiveness, memberikan pengampunan. Firman Tuhan berkata bahwa darahnya tertumpah sebagai jalan pengampunan dosa. Demikian juga apa yang dilakukan Tuhan semuanya sudah sempurna. Bahkan bilur-bilurnya memberi kesembuhan kepada kita. Dan Tuhan sudah mengubah kutuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Itu bagian Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Apa yang menjadi bagian kita? Yang menjadi bagian kita adalah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Tidak cukup menjadi pendengar yang setia. Tidak cukup untuk saudara setiap minggu datang tanpa absen. Bagus, tapi tidak cukup. Saudara harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Itu adalah bagian dari kita yang harus kita lakukan. Kita angkat roti yang menjadi lambang tubuh Kristus dengan tangan kanan ke atas. Setelah itu ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, katanya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan mari kita akan makan tubuh Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang berisi anggur yang adalah lambang darah Kristus dengan tangan kanan ke atas. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberikan kepada murid-muridnya, katanya, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darah perjanjian yang tertumpah bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Itu sebabnya saudara jangan hidup di dalam rasa bersalah terus-menerus, karena darah Yesus mengampuni dosamu. Mari kita akan minum darah Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, saudara. Buka suaramu yang jangan ada yang diam. Mari katakan, ungkapkan. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih buat darah-Mu yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu, bilur-bilur yang memberi kesembuhan, bilur-bilur yang memproteksi kami dari sakit penyakit. Haleluya. Buka suaramu. Haleluya. Irama saka para lama-lama idara lama syek idara lama-lama idara lama. Saudara yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, mulai berbicara, berdoa di dalam bahasa-bahasa baru itu. Irama syek idara lama idara lama syek idara lama-lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu terangkat. Jangan ada yang diam. Mulai katakan terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Engkau memproteksi kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kalau siang hari ini kembali kami boleh dijamu di dalam perjamuan yang kudus dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan bagian-Mu yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Demikian juga Engkau menyadarkan bagian kami Tuhan.
untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman, menjadi hamba-hamba yang setia dan berkenan, menjadi jemaat yang terus Tuhan mengasihi Engkau lebih dari segalanya, untuk kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami boleh menghormati kasih karunia Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, dan kami tidak akan menganggap enteng, menganggap sia-sia semuanya, tapi kami boleh mengerjakan keselamatan itu dari hari demi hari. Terima kasih untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan pada siang hari ini. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga ingin menyisihkan berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal di tempat ini. Dan biarlah kami boleh memberikannya dengan sukacita, dengan sukarela ya Bapa. Dan kami boleh diberkati oleh Engkau. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Tuhan berkati, selamat kembali. Halo kids, jangan lupa minggu depan kita ada Super Kids Online Service spesial Easter. Ayo join sama-sama ya, jangan lupa soalnya nanti kita ada cerita yang spesial dan juga ada menghias telur Paskah bersama-sama. Seru sekali. Jadi jangan lupa hari Minggu jam 10.15 buat link ID-nya boleh lihat di grup WA. Jadi parents, ayo ajak anak-anak kalian untuk gabung bersama-sama supaya kita bisa beribadah bersama-sama. So, see you. Halo teman-teman TYC, wow, hari Minggu ini tepat jam 3, oke, hari Minggu tepat jam 3, ibadah TYC kita akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena di dalam rangka kita mau merayakan Paskah. Wow, so pastikan teman-teman semuanya sudah join di grup kita, karena link Zoom-nya akan di-share di grup kita. Oke, jam 3 hari Minggu. Are you ready? I'm ready. Yes, I'm ready. I'm ready. Hai, 준비되셨습니까? Yes, I'm ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Masih ada sukacita siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri dan beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, nama yang sempurna, nama yang membebaskan kehidupan kita. Haleluya.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Yang percaya dan diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang, selamat pulang, dan tetap menjaga protokol kesehatan.